Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Halo, selamat sore Sobat Seeds. Kembali lagi di Seeds Talk Series ke-46. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rantini Srina dari Seeds Finance yang hari ini akan membantu kalian untuk mengupas tuntas tentang visualisasi data dan storytelling. Dalam sesi sebelumnya, kita sudah membahas fondasi dan pengenalan data analytics dan penggunaan SQL. Pada pertemuan itu, kita sudah sama-sama memahami dasar penting tentang apa itu data analytics, SQL untuk pemula, bagaimana perannya dalam dunia bisnis, serta fondasi yang perlu dikuasai sebelum terjun lebih jauh. Nah, hari ini kita akan membahas ke langkah ke tahap berikutnya, yaitu visualisasi data dan storytelling. Visualisasi data adalah cara menyajikan angka jadi grafik atau chart agar mudah dipahami, sedangkan storytelling adalah merangkai data itu menjadi cerita yang bermakna dan meyakinkan. Jadi, data tidak lagi hanya sekedar angka, berubah menjadi data visual yang mudah dipahami, menarik, dan mampu meyakinkan audiens. Nah, dari sesi ini kita akan belajar tentang apa itu visualisasi, pemilihan chart yang tepat, dan praktik penggunaan Google Looker dan Connect ke Excel. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi webinar kali ini, mungkin akan ada beberapa campaign yang akan disampaikan oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Oke, thank you banget Mbak Rati sebelumnya. Selamat sore buat teman-teman semuanya ya menjelang. Ini udah waktu-waktunya ngantuk nih ya. Mungkin kita bakal coba ice breaking time dulu sebelum aku izin terlebih dahulu ya, Mas Raka, sebelum kita penyampaian materi. Nah, kalau Mas Raka gimana nih? Udah siap untuk penyampaian materinya? Oke, silahkan ice breaking time dulu sama teman-teman. Oke, mungkin sebelum nanti kita mulai materinya, sebelum saya juga untuk nyampein ice breaking-an nih, Mas Raka, mungkin ada buat teman-teman yang perlu dipersiapkan terkait nanti kita bakal ada langsung terjun langsung ya, Mas Raka ya, terkait teknis untuk materi hari ini. Yap, betul. Nanti kita praktik sederhana ya, Oke, nah, pakai tools nanti. oke. Siap. Nah, ini lumayan menarik juga nih buat teman-teman semuanya. Kita bakal seperti biasa, seperti seri sebelumnya, khususnya untuk series data analitik hari ini juga bakal kita langsung terjun langsung ya terkait untuk materi yang akan disampaikan oleh Mas Raka pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai untuk materinya, aku mau coba nyampein untuk ice breaking time hari ini nih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Thank you banget ya. Mungkin ada beberapa ice breaking time hari ini, mungkin boleh di next untuk Kak Admin. Nah, untuk ice breaking hari ini mungkin ada beberapa. Yang pertama buat teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan ya, jangan lupa untuk bantu follow, likes, dan komen untuk Instagram Sis Finance ya. Itu nanti teman-teman bakal buka atau buka aja di Instagram teman-teman masing-masing sis.finance atau sis event. Nah, itu jangan lupa untuk follow dan likes untuk postingan karena ini bakal syarat sebagai untuk pemberian sertifikat. Dan yang kedua mungkin kita bakal ada penanya terbaik, ini bakal ada satu orang penanya terbaik yang akan kita umumkan pada saat akhir webinar ya, dan itu akan mendapatkan e-wallet sebesar di 25.000. Dan untuk ice breaking time hari ini seperti biasa kita bakal mainin kuisnya yang teman-teman bisa buka langsung di aplikasi Sis Finance. Nanti download aja di Play Store maupun App Store. Dan pada bagian kode referralnya teman-teman bisa masukkan Sis Talk atau untuk bagian referral ya. Jadi kalau teman-teman semua nanti buka Play Store atau App Store-nya, teman-teman bisa download Sis Finance. Berarti pada saat prosesnya masukkan kode referral Talk ya buat teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa buka langsung dari websitenya kita sis.finance. Nanti teman-teman di pojok kanan langsung join aja, nanti buat akun. Apakah teman-teman mau langsung masuk dengan menggunakan email saja atau dengan nomor telepon. Jadi teman-teman ditunggu dari sekarang. Yang belum download, yuk kita download semuanya atau mungkin buka websitenya di sis.finance. Nah, boleh di next. Mungkin untuk ice breaking time hari ini sama seperti seri sebelumnya, kita bakal mainin quiz yang bakal di start dari sekarang sampai dengan di akhir webinar. Jadi teman-teman, yang pertama untuk syaratnya adalah teman-teman wajib banget punya akun ya, baik itu dari teman-teman buat di website maupun di Play Store maupun App Store. Jadi teman-teman download langsung dan regis. Nanti jangan lupa untuk masukkan kode referralnya Sistok. Nanti ketika teman-teman semua sudah punya akunnya, teman-teman langsung buka fitur
fitur play aja nih. Jadi ada beberapa fitur-fitur andalan dari SIS Finance, dari Sispedia, terus juga Sis Academy, Sis Play dan lain-lain. Nah, itu teman-teman nanti kita bakal terfokus dalam satu fitur yaitu fitur play. Nah, nanti ketika teman-teman semua sudah buka fitur play-nya, teman-teman bakal dihadapkan tiga sub fitur nih, ada Sis Quiz, Play Arena dan Team Battle. Jadi teman-teman buka di Sis Quiz untuk sub fiturnya. Boleh di next. Nah, ini secara detailingnya, jadi teman-teman ikuti step by stepnya ya. Yang pertama, teman-teman wajib banget download atau punya akun, baik itu teman-teman bisa download di Play Store maupun App Store dengan menggunakan kode referral SISTALK. Terus ketika nanti teman-teman sudah punya akunnya, teman-teman bakal diarahkan atau coba buka di Play Center. Yang tadi aku bilang lebih ke fiturnya, ada fitur Play. Nanti teman-teman pilih fitur kuisnya dan nanti buka. Jadi banyak banget campaign-campaign yang ada di fitur Play, baik itu fitur Play Arena Virtual Trading maupun fitur Play Quiz ya. Jadi teman-teman nanti buka fitur Play Quiznya. Nah, nanti teman-teman bakal dihadapkan banyak banget campaign-campaign yang ada. Jadi kita terfokus dalam satu fitur arena. Nanti teman-teman buka di fitur quiznya, lalu nanti pilih weekly webinar series 46. Jangan sampai salah ya, karena banyak banget campaign yang terbuka di aplikasi. Teman-teman boleh join ke semua campaign, tapi untuk pada hari ini kita bakal terfokus pada satu fitur atau pada satu campaign di weekly webinar series 46. Nah, teman-teman tinggal buka aja. Nanti di pojok kanan bawah itu bakal ada tulisan invitation code, jadi masukkan series 46. Jadi teman-teman nggak bisa masuk untuk play area-nya kalau teman-teman nggak masukkan untuk invitation code-nya. Jadi masukkan untuk invitation code-nya di series 46. Jadi langsung aja mainin kuisnya dan ini bisa dimainkan secara berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman semuanya belum leaderboard di juara 1, 2, dan 3, jangan khawatir karena kita bisa dimainkan untuk berulang-ulang. Sampai dengan nanti bakal penutupan di jam 4 lewat 10. Jadi bisa dimainin dari sekarang ya. Sambil dengerin materinya, sambil mainin kuisnya dan nanti buat teman-teman semuanya bisa ada hadiah yang bakal didapetin. Jadi buat teman-teman semuanya langsung join sambil nanti masyarakat untuk penyampaian materi ya. Paling kalau dari aku buat teman-teman semuanya kita tunggu nanti bakal diumumkan untuk pemenangnya di akhir acara. Thank you banget buat teman-teman semuanya dan aku kembalikan ke host. Oke, thank you Mas Rizal. Mungkin kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu sama Sobat Seeds ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan pertanyaannya di kolom Q&A atau chat Zoom karena akan ada hadiah e-wallet buat teman-teman yang beruntung. Oke. Untuk Mas Raka, halo. Ya, halo. Oke, gimana Mas? Udah siap buat materi hari ini? O- Oke, sudah siap Oke, saya ya untuk untuk Mas, webinar hari ini ya. Sip, oke, saya izin untuk share Mas screen Raka ya. aku persilahkan ya. Oke, saya sudah kirim request untuk share screen. Oke, sip. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas, sudah terlihat. Oke, saya mulai ya. Oke, selamat siang teman-teman. Webinar Seeds series 46 ya harusnya saya mistype sini. Di visualisasi data dan storytelling bersama saya Raka Fistiawan. Baik, pada webinar series 46 ini target pembelajarannya ya, seperti yang kemarin kita akan mengenal kemarin tentang SQL dan juga minggu kemarinnya kita mengenal dengan Excel. Sekarang di tahap terakhir yaitu visualisasi data. Nah, pada pembelajaran hari ini di sesi webinar 46 ya. Target utama dari pembelajaran adalah mengenal definisi dari visualisasi ya, atau data visualization. Chart apa saja untuk setiap skenario dan juga best practice-nya tentunya. Dan juga terakhir kita akan praktik sederhana, praktik yang simple. Kita membuat sebuah dashboard yang mungkin nanti teman-teman sini bisa gunakan untuk portfolio. Baik. Nah, oke, mari kita terjun langsung ya. Mungkin saya punya rasa kali ini webinar agak cepat. Oke, apakah itu visualisasi? Itu simpel aja sini merupakan sebuah proses melihat data yang telah diproses menggunakan elemen-elemen visual seperti chart. Nah, oke. Mungkin saya mulai dari cycle dulu ya. Mungkin dari teman-teman seats di sini ya. Di minggu lalu Excel itu kita sudah kenal ekstraksi yang processing. Nah, itu prosesnya menggunakan Excel juga. Nah, minggu kemudian
di September ini juga kita juga mengenal SQL. Di situ kita juga bisa membuat data processing menggunakan SQL ya untuk membuat eh, bagian-bagian data kecil ya untuk diproses untuk di ekstrak insight-nya. Tetapi menggunakan Excel atau menggunakan SQL itu datanya masih berupa tabular dan juga masih tercacah-cacah ya belum eh, make sense. Kita perlu sebuah eagle eye solution. Kita harus terbang ke atas langit untuk kita melihat insight-insight yang terkubur di dalam data. Nah, oke. Nah, oke. Mungkin di sini kita jump straight in untuk memilih chart yang tepat ya. Oke, mungkin teman-teman di sini saya asumsiin pernah dengar ya di sini mungkin di SMP atau SMA-nya atau mungkin di lingkungan kerja atau kuliah pernah penelitian skripsi atau semacamnya itu mendengar beberapa chart ya. Tetapi pertanyaan saya ke Sobat Seeds, apakah teman-teman sudah menggunakan chart yang benar atau selama ini teman-teman menggunakan chart yang tidak tepat untuk skenario yang dilakukan? Nah, gitu. Apakah chart ini tepat yang A, yang B untuk skenario D atau skenario E? Nah, caranya begini teman-teman untuk memilih chart yang tepat ya. Pertama, itu ada beberapa skenario ya. Pertama adalah untuk perbandingan. Oke. Sini include bar, column, dan juga stack. Stack bar chart. Kedua ada progresi. Misalnya teman-teman pengen ngelihat sebuah progresi ya dari sebuah misalnya harga emas atau harga saham. Nah, terus teman-teman misalnya bisa kumpulkan setiap hari di sebuah database atau di sebuah spreadsheet. Nanti bisa divisualisasikan selama pengumpulan 6 bulan. Nah, ini progresinya menggunakan line chart itu evolusi dari harga stok misalnya atau harga emas. Nah, oke. Untuk berikutnya ada relasi atau hubungan dari antara dua variabel. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat relationship atau kausalitas. Nah, apakah A mengefek pada B atau B mengefek pada C? Di sini yang biasanya digunakan sederhana adalah regresi linear sederhana. Nah, mungkin teman-teman di statistika atau penelitian itu pernah menggunakan ini. Nah, menggunakan scatter chart atau bubble chart. Terakhir ada populasi. Misalnya di ruang kelas ya, di ruang kelas itu eh, mau lihat misalnya yang tinggal daerah Jakarta itu dari mana aja. Nah, Jakarta Selatan itu dari mana aja. Nah, berapa persen? Misalnya ada 10% yang dari Jaksel, mungkin ada dari Jakarta Barat ada 40%, kebanyakan Jakarta Barat. Oh, ini caranya. Ya, populasi itu melihat populasi dari sebuah keseluruhan. Nah, apa sih yang membedakan? Mungkin teman-teman juga nanyain. Nah, apa sih bedanya melihat pakai bar chart dan juga sebuah circle chart. Maaf ini circle chart ya, bukan scatter bubble. Untuk menggunakan ya circle chart ini ya untuk buat porsi. Pikirkan sebuah pizza itu sebuah satu keseluruhan. Pikirkan sebuah kelas kuliah ya kelas atau mungkin sebuah kantor. Nah, departemennya orangnya berapa aja, ada berapa aja, atau itu tempat tinggalnya di mana aja. Nah, misalnya tinggal di Jakarta Barat atau Jakarta Timur ada berapa. Nah, ini melihat sebuah komposisi atau dari keseluruhan atau menggunakan circle chart. Sementara untuk menggunakan bar chart atau column chart ini sebuah perbandingan. Misalnya ya, kita melihat sebuah nilai ya, membuat sebuah membandingkan sebuah nilai. Misalnya di kelas 10A itu yang dapat nilai matematika berapa sih yang 95? Oh, ternyata ada 5 anak. Berapa sih yang dapat 85? Oh, ternyata ada 10 anak. Nah, begitu caranya perbandingan. Jadi berarti ini ya chart yang tepat untuk skenario yang lebih detail. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih explore ya. Misalnya skenario A, B, C itu chartnya untuk apa. Masih juga ada chart-chart yang lebih advance, lebih kompleks, misalnya waterfall chart. Misalnya juga
waterfall chart, dan lain-lain. Nah, itu lebih kompleks. Tetapi pada webinar seri 46 ini, kita akan menggunakan chart-chart yang ditemui setiap hari ya. Nah, tips visualisasi data. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Nah, teman-teman sih nggak boleh asal ya, seperti yang kakak bilang tadi. Teman-teman sebelum mempresentasikan data yang sudah diproses itu harus tahu audiensnya sama dengan KYC atau Know Your Customer, Know Your Audience pada kasus ini. Oke, siapa sih audiensnya? Nah, misalnya pada sebuah perusahaan ya, ada bergerak di bidang let's say kesehatan atau rumah sakit swasta. Siapa sih audiensnya? Apakah para dokter, atau para eksekutif? Nah, itu harus di tailor sesuai eh, skenarionya. Baik. Benar mengetahui kasus bisnis apa sih yang sedang diteliti, dan juga memilih chart yang benar. Nah, sesuai yang tadi ya, chart yang tepat ini apakah perbandingan, progresi, populasi, atau relasi. Nah, dan juga highlight bagian-bagian utama. Selanjutnya ada macam-macam tools. Oke. Di sini mungkin teman-teman pernah mendengar ya atau melihat beberapa tools yang digunakan. Misalnya di Google Looker ya, sini. Di sini kita akan menggunakan Google Looker hari ini di kanan atas. Terus yang tengah atas itu adalah Power BI, Microsoft Power BI. Ini menggunakan ekosistem Microsoft. Oke. Selanjutnya ada Shiny atau Air Shiny. Nah, Air Shiny itu sebangsa sama di sini namanya Gradio, Python Gradio yang di tengah bawah. Ini merupakan sebuah web app development framework yang yang teman-teman harus ngoding untuk menciptakan sebuah dashboard yang misalnya scalable dan juga di tailor. Ini misalnya beberapa institusi yang menggunakan Shiny seperti akademik atau UNIF atau institut riset. Nah, seperti itu. Dan misalnya Gradio, misalnya ini tuh prototyping, misalnya untuk startup. Nah, untuk corporate juga bisa. Nah, Tableau juga. Tableau merupakan juga solusi visualisasi juga ada di market sekarang. Nah, selanjutnya ada beberapa library ya di sini. Ini framework sekarang ada library Python. Ini adalah salah satu contohnya adalah library Seaborn. Nah, biasanya kakak pakai ini juga untuk visualisasi data on the go, pakai misalnya notebook ya, atau mungkin pakai Jupyter Notebook dan lain-lain. Tapi untuk hari ini kita akan menggunakan Google Looker. Oke. Oke, kita singkat saja. Waktunya praktik. Oke. Fitur yang akan dipelajari adalah tentunya import data. Terus kita ada navigasi GUI, navigasi interface-nya di Google Looker. Setelah itu kita akan membuat visualisasi atau dashboard sederhana. Oke, simple. Oke, mau saya izin share screen dulu, ganti screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, saya sudah ya sini ya. Untuk screen saya sudah terlihat. Oke, sip. Untuk ini kita akan gunakan Looker Studio. Nah, bagaimana caranya menggunakan Looker Studio? Dengan secara sederhana, Looker Studio type aja di account misalnya di Chrome ya, Google Looker, dan teman-teman akan diarahkan di Looker Studio. Nah, Looker Studio ini seperti service Google yang lainnya seperti Google Drive, misalnya Google Colab, atau misalnya Google Sheets, Google Docs, Google Slides. Nah, Google Looker ini adalah satu kesatuan dari service yang di-offer di account Google-nya. Dan juga free. Dan tapi juga ada solusi enterprise seperti biasa. Oke, selamat datang di Google Looker Studio, saya ucapkan. Nah, setelah teman-teman sign in atau juga login di Google Looker Studio, di sini adalah interface pertama. Dan mungkin teman-teman agak familiar ya, karena Google Looker Studio ini sekali lagi sama vendornya Google. Mungkin teman-teman agak familiar dengan Google Drive ya misalnya ya. Sini juga agak similar, agak persis di sini ya untuk interface-nya.
di Google Drive. Oke. Tetapi ada beberapa ada yang berbeda tentunya karena ini adalah sebuah fitur. Oke. Di sini ada jika teman-teman melihat di sini ada create, sini bisa create report atau data source atau explorer ya. Tapi ini masih beta. Di kiri juga di bagian kiri ada recent, itu akan mendaftarkan dashboard yang dibuat oleh teman-teman yang terakhir akan ada listnya di sini. Share it with me. Mungkin teman-teman juga familiar dengan ini akan ketika teman-teman membagikan dashboard dengan seluruh misalnya grup teman-teman atau perusahaan kan dengan ini. Dan juga bisa dikendalikan aksesnya menggunakan Gmail. Nah, juga ada yang di owned by me itu adalah sebuah fitur yang mana aja sih dashboard yang saya miliki dan juga trash di sini untuk retention beberapa hari untuk retensi beberapa hari jika misalnya teman-teman tidak sengaja atau menghapus atau sengaja menghapus akan appear di sini dulu sebelum hapusan secara real. Nanti teman-teman bisa backup lagi sebelum 30 hari mendekat. Nah, gitu. Template juga misalnya GA4 Report, Acme Marketing. Nah, di sini load template-template sederhana. Dan jika teman-teman lihat di kanan atas ada Google, ada search bar seperti Google Drive ya. Nah, recent ada reports, data sources ini sumber data yang didaftarkan dan di-connect nantinya dan juga Explorer. Nah, sini. Oke, tapi hari ini kita akan masuk ke reports. Nah, sini di bawah ada list dari dashboardnya teman-teman. Nanti ketika teman-teman membuat dashboard, oke. Dan selanjutnya adalah dari kanan atas tentunya ada menu Google. Oke, sip. Dan juga settings, dan juga help options. Seperti biasa, GUI-nya atau interface-nya cukup intuitif dan juga cukup sederhana untuk pemula dan juga profesional. Oke, kita langsung aja kita buat sebuah dashboard baru atau blank report. Nah, juga teman-teman bisa klik sini di blank report Looker Studio. Ntar tambah gini ini. Oke, akan loading sedikit sini. Nah, oke. Setelah teman-teman mengklik ini Google Looker-nya, ya, teman-teman akan dihadapkan dengan opsi ini adalah konektor data. Nah, ketika teman-teman melihat scroll down ini banyak pilihannya ya, mulai dari Looker sendiri, dari Google Analytics kita lihat satu-satu ya, satu persatu ada Google Ads, Google Sheets, BigQuery, data warehouse-nya Google, atau RDBMS Google ya, kemarin kita sudah explore dikit, tapi kemarin lebih ke W3 Schools bukan BigQuery, tapi sama aja. Untuk use case, ini data warehouse. Nah, AppSheet juga CSV file, nanti kita akan menggunakan ini. Microsoft Excel, Redshift, ketika kalau teman-teman di perusahaan pakai AWS, dan masih banyak lagi Cloud Spanner, Extract Data, SQL Server juga bisa, MySQL, Postgres, YouTube Analytics, Search Console, dan ini merupakan di bawah adalah konektor partner yang non-Google. Ada Databricks, Facebook Ads, Google Analytics, Snowflake, Facebook Ads, Windsor. Nah, oke, kita lihat lagi ya. HubSpot, Marketing Miner, Dialfire, Google Ads, Facebook Insights, Salesforce. Nah, banyak Google Analytics 4 juga ada di sini. Active Campaign, QuickBooks, Elvanto, dan lain-lain. Mailchimp juga ada di sini hadir. Nah, dan juga lain-lain. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan CSV file upload. Oke, kita klik aja sini. Kita klik to upload files. Kita akan ke desktop, juga ke webinar series. Nah, ini adalah yang disediakan oleh saya kemarin. Kita akan gunakan dummy cells day one yang kita pelajari pada minggu pertama. Oke, kita open ya sini. Oke, mungkin teman-teman bisa menunggu beberapa saat karena nah, sekarang di proses ini juga ada upload. Tergantung size file ya teman-teman. Di sini dummy data ini yang di generate untuk kita pada pada week one kemarin itu 7 kilobyte, tapi relatif sebentar ya. Tetapi jika teman-teman berencana untuk mengupload file yang lebih besar, itu mungkin akan lebih lama. Oke, untuk processingnya. Baik, kita tinggal klik add.
kita lihat. Oke. Oke, mungkin saya matikan dulu ya. Google video saya koneksi saya agak tidak stabil. Nah, oke. Selamat. Akhirnya teman-teman sudah bisa add CSV-nya dan sudah terdaftar di dashboard. Nah, ini sekarang menu dashboard. Oke. Mungkin agak terlihat intimidatif ya. Di sini agak lebih kompleks jiwanya, tetapi tenang saja kita akan ekspor. Baik, tentu saja kita akan namakan report ini. Kita namakan control sheets webinar 46. Oke, kita namakan enter. Nah, sudah. Oke, oke. Mungkin saya juga agak familiar ya di sini. Seperti Google Sheets, ini ada file, edit, view, insert, page, arrange, resource, sama help. Kita lihat di file, diedit. Nah, view untuk mengatur rasio juga grid-nya. Insert, sini insert chartnya, atau mungkin URL, embed URL, text, atau image. Page, sini bisa mengendalikan halaman, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan satu halaman saja. Arrange, resource, dan juga tentunya help. Baik, kita lihat di sini, di sisi kanannya sini, di bar kanan paling kanan, di bar data. Baik, kita ada dummy cells day one CSV yang sudah dicerna oleh Google Looker-nya. Ada kategori, customer name, order date, order ID, product, quantity, region, total sales, unit price, dan record count. Oke, apa yang kita lakukan pertama? Oke, kita lihat dulu chartnya ya. Kita understand bisnisnya apa dulu. Bisnis case-nya apa dulu dilihat. Oke, mungkin kita akan melihat progresi ya. Kita akan melihat sebuah progresi dari eh, total sales kita, dari order date-nya. Nah, oke, coba kita lihat sini. Kita pilih dulu adakah line chart, karena ini progresi ada di sini time series. Kita klik time series juga bisa, line chart juga bisa. Nah, kita klik line chart. Oke. Nah, oke, secara otomatis sudah didaftarin ya oleh Google Looker. Kita panjang ini aja. Tetapi kita nggak mau ini, kita mau yang lain ini ya. Kita lihat sini customer name dimensionnya, kita mengendalikan plain X dan juga record count. Di sini metriknya, di sini angkanya ya, hitung-hitungannya, angka-angkanya di sumbu Y ke atas. Oke, sejak kita nggak mau ini dimensionnya kita customer name bukan kita mau ini, kita ganti. Klik aja di sini, kita lihat order date. Nah, hampir kita setelah itu kita ganti lagi, yaitu adalah total sales. Nah, oke, kita lihat sini ya. Begini teman-teman caranya setup, tinggal diklik aja ketika kalian ubah dan juga metriknya. Ingat di sini dimension ini adalah data kategoris, categorical, dan juga di sini metrik adalah data metrik, data angka-angkaan ya dalam simple sederhananya. Oke, kita lihat apa yang terjadi setelah kita input semua field yang kita pengenin. Di sini teman-teman, Google Looker secara otomatis akan membuat sebuah agregasi atau perkumpulan dari date. Misalnya, kita bisa lihat insight secara langsung ya. Nah, dan juga teman-teman juga bisa hover tentunya. Nah, kita bisa lihat. Nah, dari sini sudah bisa kelihatan insight secara langsung teman-teman. Nah, misalnya Mei 30 kita total sales itu 70 dan bisa di hover ya. Semakin menurun bulan Juli, nah semakin menurun Agustus, mungkin kita akan ini ya. Salah.
update. Oke, di sini kita lihat dulu ya, apakah kita bisa juga sesuaikan dengan month. Nah, sini kita bisa lihat juga ya, sales kita pada data kita oke, menurun Juni, Juli, Agustus, Mei. Oh, sorry, sorry. Sepertinya ini ada yang salah. Bentar ya. Oh, sorry, ini sortnya total sales. Belum, kita akan sort lagi di sini. Order date-nya descending. Misalnya kita hapus dulu sini, kita ganti chartnya sini. Teman-teman juga bisa ganti chart sini. Time series juga bisa sini. Kan agak lama di sini ininya. Oke, mungkin internet saya agak sedikit lag ya teman-teman. Makanya ini agak lag untuk loading. Oke, saya kembali. Kita lihat sini ya. Nah, kita terganti dari pusat line chart sini. Nah, oke. Kita bisa lihat sini, kita bisa infer bahwa kita memiliki kenaikan di sales di bulan Juni, lalu menurun mulai di bulan Juli, baru di Agustus kita bisa lihat kita bahwa menurun ya. Nah, itu kita bisa insight dari sini. Teman-teman juga bisa lihat sini kan order dari month ya. Teman-teman juga bisa ganti-ganti juga di sini. Misalnya di month, date time, misalnya per year. Tapi di sini year 2025. Kita bisa lihat month of day, day of week. Coba kita lihat ya, month, day, date aja. Kita lihat sini. Nah, kita bisa lihat secara detail ya sini ya. Bahwa di sini, oke, bahwa sales yang peak kita di Mei 30, tapi jika kita lihat pada bulannya ya sini ya. Year month kita lihat sini ya. Teman-teman bisa mengotak-kotik lebih lanjut sini. Ya, oke. Kita bisa lihat secara eagle eyes view bahwa kita punya peak sales pada bulan Juni dan menurun pada bulan Juli. Oke. Selain itu bisa di customize juga stylenya. Kita lihat ya sini. Kita ekspor juga. Oh, nah, teman-teman juga bisa show title juga sini. Google Looker akan share default mengambil dari X dan Y sumbunya. Kita lihat aja gitu nih. Kita akan beri nama sales progression. Nah, seperti ini. Enter. Bisa juga fontnya diganti, tapi kita nyaman dengan ini. Bisa juga tengahin. Oke. Teman-teman misalnya ingin mengcustomize ini untuk sumbu X dan sumbu Y. Misalnya teman-teman nggak mau munculkan title sumbu Y. Kita lihat ya di sini.
show access title. Nah, situ sudah dihapus. Sekarang lebih clean. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, banyak juga kita. Grid di sini, grid lines, hapus juga. Nah, lebih bersih ya. Kita nanti bisa hover pas storytelling. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya apa? Kita lihat sebuah bar bar satu perbandingan. Oke, misalnya apa sih yang penjualannya eh, yang lebih produk yang laris di sini? Kita lihat ya sini. Line chart. Misalnya kita akan gunakan bisa juga kalian pakai table ya sini ya. Kita pakai table dulu atau pakai bar chart. Tapi kali ini kita pakai bar chart, vertical bar chart. Nah, sini. Oke, kita bisa lihat ya sini ya. Nah, oke. Kita setup dulu. Dimension, date, no. Kita pengen kita pengen untuk melihat produk by total sales-nya. Nah, ini kita ngelihat produk yang laris dijual di pasar, di pasarannya. Apa aja yang kita bisa lihat sini secara keseluruhan. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat sini. Kita bisa hover juga. Nanti juga bisa aktifkan data labelnya. Misalnya keyboard. Nah, monitor. Berapa salesnya? Tuh, yang paling laris adalah monitor. Produk monitor ya. Sini. Tapi juga bisa dikategorikan ya. Misalnya ini cuma beberapa produk ya. Kita lihat kategori apa saja sih. Kita tambahkan di breakdown dimension. Kita akan lebih detail lagi dive deep-nya. Misalnya kategori. Nah, oke. Kita lihat ya breakdown dimension-nya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita lihat sini. Di Google Sheets, di Excel CSV kita ada beberapa kategori di penjualannya. Pertama ada elektronik, clothing, stationery, sama furniture. Nah, ketika teman-teman bisa invert dari sini, bahwa yang paling laris manis dijual adalah dari elektronik. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga salesnya dari kategori jeans, notebook, stapler, desk, bookshelf, dan juga jaket. Ini semua eh, dari setiap kategori ya. Furniture, sini ada stationery, dan juga clothing. Oke. Kita customize lagi ya biar lebih bersih. Show title. Kita lihat. Sales. Kita sales by product type. Nah, oke. Ini caranya ya, teman-teman. Show data label. Nah, ini caranya untuk menunjukkan data label. Tidak harus di hover ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa akses labelnya, kita bisa delete, hapus. Nah, ini ya. Karena kan udah ada data labelnya. Ribet. Kita akan tarik lagi sini biar lebih gede. Oke. Seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Kita juga gridnya. Kita akan bersihkan juga. Nah, oke. Lebih bersih ya teman-teman ya. Sini sales by product type. Untuk reportnya ya. Oke, selanjutnya apa? Yaitu adalah sebuah data control. Kita lihat ya sini ya. Apakah itu data control? Ini fungsinya adalah slicer ya, untuk slicer. Nah, oke. Nah, kita sudah drop sini ya, data control. Ada beberapa teman-teman, ada drop down. Ini untuk data kategori, text size list, input box. Di sini akan kita filter ya, filter otomatis seperti kemarin kita aktifkan filter di Microsoft Excel. Kita lihat ya sini. Nah, ini kan drop down nih teman-teman. Tapi ini tanggal, kita bisa lihat data range. Kita ganti dari date range control. Nah,
Nah, oke. Kita bisa lihat sini akan disuguhkan sebuah menu date. Misalnya kita pengen melihat sales di bulan Agustus. Kita sini Agustus 1 juga Agustus tanggal 31. Apply. Apa aja sih yang laris sini? Nah, oke. Kita bisa lihat ya, Agustus di bulan Agustus ada berapa? Total salesnya ada 5.124. Tapi apa aja yang lebih spesifiknya? Keyboard juga, nah ini progresinya. Tetapi ini masih belum rinci, teman-teman. Kita lihat, kita bisa kita bisa edit ini. Setelah itu kita bisa munculkan sebuah scorecard. Ini kita untuk melihat sebuah akumulasi ya, teman-teman. Oke, kita pendekkan dulu sini. Mhm. Kita tarik dulu sini biar ada datanya, biar ada ini ya. Nah, oke. Kita taruh boxnya sini masing-masing. Kita melihat langsung setup. Cashier, apply. Kita saring lagi datanya. Nah, sistem error. Waduh, bentar ya. Ctrl Z. Oke, nggak apa-apa ini kita kembali tadi ke Mei, bulan Mei. Sini untuk start date-nya Mei. Misalnya kita pengen lihat di bulan tadi Agustus. Oke, mungkin saya teks dulu ya sini ya. Oke, ada sedikit kesalahan teknis mungkin dari eh, koneksi saya juga agak lambat sini. Mohon maaf teman-teman ya. Nah, ini sudah kita reset lagi ya. Baik, kita reset lagi teman-teman, maaf. File sales tadi kita lihat sini order date. Kita lihat lagi sini adalah dari date and time. Kita lihat month-nya. On, oke, okay, descending order. Sort order date.
Oke, kita skip ini ya. Kita cek nanti. Oke, kita jalan dulu ya. Tadi kita juga melihat sebuah bar chart sini. Add control, add chart. Kita lihat bar chart. Ketika bar chart. Kita melihat sebuah progressing juga tadi. Oke. Self order date. Nope. Kita ganti sini. Order date. Kita ganti produk. Oke, kita akan drill. Kita akan lihat sesuai kategorinya. Breakdown dimensionnya tentunya. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, dengan ada kita kembali ke posisi semula. Baik, dengan teman-teman menggunakan scorecard sini ya, teman-teman bisa melihat overall total sales dari semua data yang aktif. Ini ya, misalnya ya. Oke. Juga teman-teman bisa customize juga, title juga bisa. Tapi field name-nya kita tengahin. Nah, sini total sales-nya. Kita bisa lihat sini. Ketika misalnya saya pengen ngelihat dari ini ya, dari bulan Mei, ya, dari bulan Mei tanggal sana, dari bulan Juni, terus sampai bulan Agustus, salesnya kita apply filternya. Ya, kenapa lagi ini? Oke, tapi seperti itu ya teman-teman, mungkin agak ini bagi di sini. Oke, seperti itu teman-teman, caranya ya, untuk ini Google Looker sifatnya drag and drop, tetapi karena koneksinya agak sini agak rendah, mungkin agak bagi di sini ya. Tapi seperti itu teman-teman caranya kita melihat visualisasi data ya untuk dengan Google Looker. Nanti teman-teman bisa eksperimen drag and drop sini gratis dan juga customizable. Mungkin teman-teman juga bisa menambah data source ya, add data juga. Nah, banyak juga datanya juga, sumber datanya. Dan ya, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Oke, kembali ke Mbak Ranti. Ini dia beli BBRI Oke, terima kasih Mas Raffi. 52 juta dan Materi hari ini dijual 54 benar juta. banget ya Ini Mas Raffi positif dari sih, tadi juta ya. Nah, itu mungkin data, pengurangan penggunaan dari cara sesuai dengan skenario nya ada banget tadi udah sampai dipraktikkan ya sama masyarakat sendiri secara sederhananya. Yap. Oke, mungkin kita karena waktunya terbatas kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Mas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk by DM dan kolom chat Zoom juga. Oke, sebentar ya. Oke, boleh boleh Bang. Oke, ada pertanyaan nih Mas dari Kak Alia. Pertanyaannya, jika sebuah perusahaan e-commerce ingin menunjukkan tren pertumbuhan transaksi 5 tahun terakhir, data sudah tersedia dan dalam bentuk table Excel. Jenis grafik apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana narasi storytelling yang bisa dibangun dari grafik tersebut untuk meyakinkan investor? Oke, terima kasih atas pertanyaan ya. Ini sebuah skenario, apakah ketika sebuah perusahaan punya data dari 5 tahun dari past dan juga bagaimana kita memilih chartnya dan juga sebuah narasinya untuk ke depan. Baik, untuk sebuah chartnya tentunya kita untuk simple aja kita bisa mulai dengan progresi ya. Untuk progresi kita bisa munculkan sebuah line chart atau juga time series chart seperti tadi ya, teman-teman. Setelah itu kita highlight kapan sih kita penjualannya peaknya dan ini kita bisa highlight misalnya pada bulan April sampai Mei itu di sini pro- produk ini loh yang kita penjualannya totalnya segini merupakan sebuah eh, puncaknya. Sini bertepatan dengan Ramadan. Terus
oh kita mungkin lagi di bulan Desember atau mungkin bulan Januari. Oh ini karena produknya tahun baru. Nah, karena orang-orang pengen beli produk ini karena alasan A, B, C. Dan setelah itu kita bisa eh, tambahkan sebuah tadi bar chartnya sederhana ya. Kita bisa tambahkan untuk produk apa aja yang kita bisa offer dan juga kita bisa highlight penjualannya. Setelah itu diikuti dengan fitur. Setelah itu kita bisa lihat populasinya dari target market. Ini sumber datanya kita bisa lihat dari website, kita bisa scraping atau ya aku akuisisi data lain dan juga kita bisa komparasikan dengan misalnya kompetitor neighbor kita. Nah, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, Iya, mungkin soalnya sudah menjawab ya timpangnya untuk cukup jauh ya beliau dari kalau pertanyaannya. kita lihat di juara Boleh kita 5, langsung next ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. di juara 1 sampai Pertanyaan dengan 4 dari ini Kak cukup tinggi. Istopaino. Di 100 Pertanyaannya, mungkin 100% sebagai masih sistem masih oke. informasi, kami belajar Tapi di bahwa juara data adalah aset 4, penting di 5-nya ini di organisasi. 5,77. Bagaimana cara Di juara memastikan 6-nya di visualisasi 2,3. data dalam sebuah sistem informasi tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga benar-benar mendukung decision support system agar keputusan yang diambil itu akurat dan objektif? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita asumsikan sebuah sistem informasi ya. Sistem informasi kita lihat sebuah monitoring system dari aplikasi, misalnya aplikasi Sheets. Nah, bagaimana untuk misalnya kita bisa melihat apakah ini penting atau ini enggak, kita urutkan terlebih dahulu apa prioritasnya. Baik, untuk untuk men-solve ini, kita lihat dulu target kita apa dari sistem informasi apakah saja yang ingin dilihat, apakah dari user yang login atau mungkin kita aktivitas dari user dan lain-lain. Apakah aktivitas main game dan juga aktivitas main arena dan juga lain-lain. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa move ke chartnya ya. Kita lihat juga progresi aktivitas apa aja dan juga tentunya sebuah table untuk melihat data mentahnya yang bisa di-download. Setelah itu kita bisa langsung pindah ke UI-nya. Nah, tentunya bukan hanya para developer yang akan mengakses monitoring ini, juga ada para stakeholder dan juga para eksekutif yang bisa mengakses ini. Nah, tergantung juga ya aturannya. Tapi UI harus dibuat universal dan juga nyaman untuk di mata. Seperti itu dashboardnya. Terima kasih. Ketika mereka Oke, tahu thank you ada Mas Rafa. isu dan tidak Next melapor lah ya ada ke dari panitia, Kak Nurendra. itu kalau di kita sih Pertanyaannya, diskualifikasi bagaimana cara gitu. Karena memvisualisasikan memang terlihat mereka ketiadaan tahu ada data celah atau atau ada yang isu hilang tapi untuk tetap mendukung narasi yang benar? dilanjutkan gitu. Silakan Mas Nah, Rafa. kalau aku Oke, sih Oke, bagaimana nih sebuah tantangan ya, dan juga sebuah tantangan di karir saya sebagai data analis dan juga data engineer. Baik, bagaimana cara mengantisipasi data yang missing, yaitu kita buat sebuah skenario, misalnya dalam penjualan sini, misalnya data yang missing kita bisa patch dengan adanya not available atau not available atau NA ya, itu satu. Yang kedua kita bisa rencanakan sebuah storytellingnya bahwa kita bisa highlight kedua ya. Terakhirnya juga kedua terakhir kita bisa highlight. Oke, kita bisa highlight datanya. Oh, kenapa ini hilang? Dan juga kita bisa cari alasan mengapa data itu hilang. Tentunya harus ada di backup dengan fakta ya. Nggak boleh asal-asalan dengan menceritakan data seperti itu. jam Oke, mungkin dari untuk tanggal Kak 8 Nurendra sudah menjawab sampai pertanyaannya di ya. jam malam Oke. ya, itu masih melakukan transaksi sih. Oke, Next terima pertanyaan kasih. dari dari Kak Zaidan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat storytelling yang baik dan sesuai target untuk campaign produk? Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana cara merumuskan sebuah storytelling yang menarik untuk sebuah product pitching misalnya ya. Oke, pertama kita harus tahu environment dari bisnisnya. Oke, pertama kita harus tahu produk kita dan juga kita harus tahu kompetitor dan juga lingkungan bisnis. Pertama kita harus mulai dari produk kita. Nah, apa aja yang memperkuat produk kita di lapangan dan kita bisa peer through
situasi di lapangan seperti kompetitor. Nah, jika kompetitor mengoffer A atau mungkin the best at this and that, the best at rank number one atau number two, kita bisa jawab dengan menggunakan kontras. Oh, jika produk A itu, jika produk mereka adalah nomor satu di market, berarti kita harus punya kontras, ya. Misalnya kita mempunyai produk PTA itu memiliki sebuah bungkus, sebuah botol yang simple untuk dibawa kemana-mana. Nah, kita harus apply kontras. Misalnya, produk kami itu merupakan sebuah produk yang biodegradable. Nah, gitu caranya membuat kontras di market. Setelah itu kita harus juga nge-pierce through market lain. Nah, bagaimana situasinya? Apakah ada hype atau ada kebutuhan spesifik di industri seperti itu? Kita bisa apply semua strategi itu untuk mengembangkan untuk produk pitching pada investor. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Raka. Ada mungkin dari Kak Hafiza. Bisa bertanya langsung ke Mas Raka. Kak Hafiza. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Kak Hafiza bisa aku bacain ya, Mas. Sebagai pertanyaan terakhir juga di sesi webinar kali ini. Pertanyaannya, banyak data sekarang datang dari unstructured data, real-time streaming. Gimana strateginya agar storytelling tetap kuat tanpa mengorbankan keakuratan? Di tahap ETL atau data pipeline sering terjadi data loss atau bias. Bagaimana dampaknya ke visualisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini termasuk di data engineering ya di ranah saya. Baik, kita mulai dulu ya dari pipeline-nya. Kita lihat apakah kita lihat dari unstructured data dari real time atau mungkin dari streaming atau mungkin dari batch update. Nah, kita bisa set di pipeline-nya, kita pakai hot pass atau bisa pakai cold pass. Hot pass itu merupakan data untuk streaming ya, data streaming, ya, data yang langsung masuk ke sistem. Nah, juga setelah itu ada data cold pass, yaitu data yang diarsipkan atau untuk retensi dan juga untuk data diarsipkan pokoknya ya. Nah, selanjutnya, bagaimana strategi storytelling yang tetap kuat tanpa mengorbankan keakuratan. Nah, ini harus ada di layer enrichment-nya dan juga data governance-nya harus diperkuat di silver layer karena sebagian dari data engineer juga menggunakan beberapa strategi dari misal dari Databricks ya, dari Databricks itu menggunakan 3 layer. Ini mulai dari arsitekturnya ya agar mengantisipasi sebuah kesalahan misalnya data loss atau mungkin data bias ini masuk ke machine learning. Baik. Pertama kita masuk di bronze, kita ada data mentah ya. Setelah itu di layer silver kita masuk ke enrichment. Dengan adanya ini kita bisa nge-map. Nah, data ini data dari Salesforce ya mungkin ya atau mungkin dari Google Analytics itu masuk mana aja sih stepnya. Nah, kita perhatikan, kita juga harus monitor juga stepnya ya. Misalnya udah masuk step bronze, step silver ya. Databricks akhirnya over silver gold layer, yaitu data warehouse. Nah, data yang siap untuk dipakai. Setiap langkah dari data tersebut, dari lajunya, kita harus perhatikan, kita harus monitor. Nah, yang itu kita lihat dari dashboardnya. Dashboard itu tidak hanya pada layer terakhir, tapi juga di layer setiap medali. Ya, seperti itu caranya. Dan juga untuk data loss atau bias, nah ini mungkin ke machine learning tentunya beberapa vendor AI, LLM itu seperti OpenAI, Anthropic, Google, tentunya akan tentunya akan mengencounter sebuah data bias ya, yang menyebabkan LLM untuk hallucinate dan juga untuk memunculkan ketidakakuratan data. Itu kenapa mereka juga enforce sebuah data training atau data basic yang sangat-sangat besar. Setelah itu kita bisa perhatikan pada layer governance-nya ya. Pada layer governance-nya ini juga termasuk enrichment agar output yang
keluarkan itu berkualitas, not garbage in, not garbage out. Nah, seperti itu. Terima kasih. Berarti Oke, thank you intinya Mas adalah Raka. ya, berarti intinya adalah monitor setiap langkah. Oke. Oke, thank you Mas Raka. Mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir di sesi webinar kali ini ya Mas. Ya, kita sudah sampai di penghujung akhir webinar ini. Rasanya waktu berjalan begitu cepat karena materi yang dibawakan begitu menarik dan penuh manfaat. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapat hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk kita terapkan dalam kehidupan maupun kerjaan di depannya. Mungkin dari Mas Raka terakhir ada closing statement untuk webinar kali ini. So, terima kasih Mbak Ranti, juga Mas Rizal, juga PT Investasi Teknologi, juga terutama teman-teman yang sudah invite dan juga hadir di webinar ini. Saya sangat bersyukur telah menghadiri dan juga jadi key speaker pada webinar versi sebagai main speaker di 3 minggu ini. Semoga nanti teman-teman dan juga mungkin employee di Seeds ya, Zena ya, mempelajari apa yang saya sudah ajarkan dengan kebijaksanaan dan juga untuk lebih mantap ke depannya. Oke, ingat skill data analytics ini tidak hanya digunakan untuk seorang data analis, tetapi juga digunakan oleh teman-teman pada cycle sehari-hari ya. Tidak hanya khusus eksklusif untuk data analis atau data engineer atau mungkin profesi data yang lain, tapi untuk teman-teman juga digunakan di setiap hari. Bagaimana teman-teman menggunakan data secara bijak dan bagaimana memproses data secara benar dan juga menginterpretasikan secara baik. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raka. Mungkin aku juga mau berterima kasih sama Mas Raka udah menyempatkan waktunya untuk webinar kali ini dan menjadi speakernya juga. Boleh di next lagi? Oke, teman-teman, kita udah berada di akhir acara. Dan teman-teman jangan lupa follow, like, comment Instagram @seeds.finance dan @seeds.event sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ini bisa di-scan di layar ya untuk QR-nya. Nah, next. Nah, ini untuk link absensi sebelum meninggalkan Zoom ya teman-teman. Sebagai syarat juga untuk mendapatkan sertifikatnya, mungkin boleh di-scan di layar atau di-screenshot dulu. Oke, buat teman-teman semua, aku mengucapkan terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar kali ini. Aku Ranti, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Talk berikutnya. See you, Sobat Seeds. Seeds, investing together.